Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Novitasari dari Pendidikan Biologi 3 Angkatan 2019. Dengan nomor induk mahasiswa 1920207071. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai RPP dan media pembelajaran yang telah saya buat yang diampu oleh dosen Ibu Khalidah Ulfa. Baiklah, yang saya akan jelaskan pertama kali yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini saya menggunakan kurikulum 2013 dengan materi sistem imunitas kelas 11 semester genap. Kemudian RPP ini menggunakan 3 kali pertemuan atau 6 kali 45 menit. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya buat ini memiliki kompetisi dasar 3.1 yaitu menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap fisiologi di dalam tubuh dengan IPK 11 poin yang masing-masing IPK tersebut dibagi dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu mempelajari atau memahami definisi sistem imun terhadap tubuh manusia. Kedua, untuk memahami segala fungsi sistem imun pada tubuh manusia. Dan ketiga, memahami segala faktor yang mempengaruhi sistem imun tubuh manusia. Pada pertemuan pertama ini, saya menggunakan media pembelajaran. Yang pertama adalah PowerPoint. PowerPoint yang saya gunakan adalah PowerPoint pada umumnya, di mana saya memerlukan proyektor atau LCD sebagai alat pembantu untuk mempresentasikannya. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan teka-teki silang. Teka-teki silang ini saya akan buat dari aplikasi. Kemudian saya akan mengeprintnya sebanyak jumlah siswa yang ada pada kelas. Setelah itu saya akan membagikannya ke masing-masing siswa untuk dikerjakan. Teka-teki silang ini memiliki 10 soal yang masing-masing memiliki 10 poin. Dan aplikasi pembuat teka-teki silang yang saya gunakan adalah Puzzle Maker. Ini merupakan media PowerPoint yang saya gunakan pada pertemuan pertama. Dan ini merupakan media pembelajaran kedua saya, yaitu teka-teki silang pada pertemuan pertama. Teka-teki silang ini berisi 10 soal yang akan saya bagikan ke setiap siswa saya masing-masing 1 lembar. Yang masing-masing soal memiliki 2 poin. Kemudian pada pertemuan yang kedua saya memiliki 5 indikator kompetisi dalam pembelajarannya. Yang pertama itu untuk membandingkan klasifikasi sistem imun seperti sistem imun spesifik dan non spesifik. Selanjutnya memahami mekanisme respon imun. Yang ketiga, memahami definisi serta pembentukan antigen dan antibodi. Yang keempat, memahami macam-macam sistem kekebalan tubuh. Dan kelima, memahami hubungan sistem imun terhadap leukosit dan hormon. Dan pada pertemuan yang kedua ini saya menggunakan media pembelajaran yaitu media ular tangga. Ular tangga ini saya buat pada aplikasi Excel. Kemudian setelah jadi saya akan mengkopinya dan saya akan menaruhnya ke Word. Setelah di Word itu saya akan memperbesar ukuran tabel sesuai yang saya inginkan, yaitu 2,5 di masing-masing kotaknya. Setelah itu saya memberikan warna pada masing-masing kotak dengan warna kesukaan saya atau sesuai selera. Setelah itu saya akan membuat ular atau tangganya pada menu insert, yaitu di steps. Saya membuatnya manual. Setelah itu saya beri warna dan saya aplikasikan ke ular tangga saya tersebut. Setelah jadi saya akan mengeprintnya dan setelah itu saya akan menaruhnya ke kardus untuk membuat media ular tangga itu semakin menarik. Setelah media ular tangga itu jadi, kemudian saya akan membagikannya ke setiap kelompok yang telah saya buat sebelumnya.
langkah-langkah permainan saya akan jelaskan di video selanjutnya. Pada kelompok yang saya buat pada pertemuan kedua ini, masing-masing saya akan membaginya menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 6-7 orang setiap kelompoknya. Dan setelah itu saya akan memilih ketua kelompok pada masing-masing kelompoknya untuk memainkan ular tangga tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk semua anggota bekerja sama untuk menjawab soal-soal yang ada pada pertanyaan yang telah saya buat pada media pembelajaran ular tangga tersebut. Permainan dimulai dengan home pimpah. Setelah menemukan pemenang pertama, pemain pertama akan melakukan permainan terlebih dahulu dimulai dari start. Selanjutnya, ketua kelompok mulai melemparkan dadu. Setelah itu, berjalan sesuai nomor dadu yang telah didapatkan. Setelah itu, mengambil kartu soal dan menjawabnya. Soal dijawab dan didiskusikan oleh semua anggota kelompok. Jika berhasil menjawab soal, maka akan mendapatkan kartu reward yang berisi bonus permainan, contohnya lempar dadu 1 kali atau maju 1 kali. Namun jika tidak berhasil menjawab soal, maka akan mendapatkan kartu tantangan seperti mundur 2 langkah atau mundur 3 langkah. Permainan ular tangga ini sama seperti ular tangga pada umumnya. Jika ada tangga, maka akan naik, dan jika ada ular, maka akan turun. Permainan akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya dan begitu pun seterusnya hingga permainan selesai. Permainan dilakukan sama seperti kelompok sebelumnya, di mana jika sudah selesai melempar dadu akan menjawab soal. Jika soal berhasil dijawab, maka akan mendapatkan kartu reward, dan jika tidak bisa menjawabnya akan mendapatkan kartu tantangan. Dan jika terdapat salah satu kelompok yang telah berhasil finish dan semua pertanyaan telah dijawab hingga selesai, selanjutnya dilakukan perhitungan poin pada setiap kelompok untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut. Setelah permainan selesai, saya akan memaparkan hasil kerja kelompok masing-masing pada setiap kelompok dan akan memberikan kejutan atau hadiah kepada kelompok pemenang. Selanjutnya pada pertemuan ketiga ini materi yang akan saya bahas yaitu meliputi kelainan penyakit pada sistem imun tubuh manusia seperti peradangan dan alergi serta cara pencegahan dan penyembuhan penyakit tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis imunisasi. Yang ketiga itu menjelaskan gangguan pada sistem imun dalam tubuh manusia. Dan pada pertemuan yang ketiga ini saya akan menggunakan media pembelajaran, yaitu media yang pertama adalah PowerPoint. PowerPoint ini sama seperti pada PowerPoint pertemuan pertama, tetapi tentu saja isinya berbeda. Setelah itu saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu lagu. Pada media pembelajaran lagu ini saya akan menyanyikannya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyuruh siswa saya untuk mengikuti saya untuk menyanyikan lagu tersebut. Setelah saya rasa siswa saya dapat menyanyikannya secara mandiri atau secara bersama-sama, saya akan menyuruh semua siswa saya untuk berdiri dan kemudian menyanyikannya bersama-sama. Yuk, mari Ibu, yuk, mari Bapak, ayo mari imunisasi.
Baiklah, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.